Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman KWT Kamboja Kutai Kartanegara. Hari ini aku mau kenalan dulu nih. Pasti banyak yang belum tahu aku siapa. Panggil aja aku biasa Teh Mila. Aku dari KWT Kamboja Kutai Kartanegara. Hari ini bakal mereview hasil pruning kita bulan lalu. Ada 2 varian anggur yang sudah kita pruning bulan lalu, yaitu ada anggur Duboski Red sama Transfigurasi. Pasti teman-teman semua penasaran kan sama buah hasil berinya tuh yang bakal aku kasih lihat. Nah, jangan lupa ya, ikutin aku terus nih buat lihat sih hasil pruning kita bulan lalu, oke? Oke, ketemu lagi sama aku Teh Mila. Teman-teman semua yang ada di seluruh nih, dari ujung sampai depan sana. Sebelum aku kasih lihat review hari ini KWT Kamboja kedatangan tamu istimewa nih hari ini. Mau tahu siapa kan? Sini-sini, aku kenalin. Yes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Aku kenalin dulu nih sama teman-teman. Hari ini kita kedatangan Pak Didi, perwakilan dari Kagama. Dia ini sudah ganteng nih, sebagai penasehat kita pastinya ini. Tanpa dia nih, apalah kita jadinya, ya Pak. Oke. Buat Yes. Bapak, apa nih kesan-kesan buat kita hari ini? Ya, hari ini para penonton bisa lihat bahwa mereka mengundang kita dalam rangka mereview apa yang sudah 1 bulan lalu mereka kerjakan. Mereka akan memberikan kita informasi bahwa pruning yang dilakukan pada bulan lalu sekarang itu ada hasilnya. Alhamdulillah. Dan ini tentunya menjadi penyemangat Semangat Pak, alhamdulillah. kelompok wanita, salah Ya, lagi, kelompok kelompok tani wanita wanita Kamboja, komunitas anggur manis Samboja, bahwa ternyata mereka sekarang bisa memunculkan buah anggur dari tanaman anggur, bukan buah sawit dari tanaman anggur. Oleh karena itu, tetap belajar, jangan putus asa, tidak puas di sini saja, tapi kembangkan semua apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, bahwa anggur bisa menjadi sumber ekonomi baru di desa tercinta kita, Desa Karya Jaya. Mungkin itu pesan saya, Mbak Mila. Oke teman-teman semua KWT Kamboja Kutai Kartanegara, hari ini aku sudah janji nih bakalan kasih lihat buah beri hasil pruning kita bulan lalu, mereview si Transfiguration sama Duboski Red. Yuk, sebelum kita lihat hasil buah berinya, aku punya tamu ganteng dari rooftop pengangguran Balikpapan, Pak Dev. Diri kemari. Sebelah sini deh. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu ganteng dari rooftop Balikpapan. Hari ini aku mau kasih lihat Pak De, hasil pruning kita bulan lalu Pak De. Oh, yang di pruning bulan lalu ya? Alhamdulillah. Hari ini kita mau kasih lihat teman-teman, mereview buah anggurnya. Bukan buah sawit Pak De, buah anggur hari ini yang keluar. Oke sahabat pengangguran, kebetulan pada saat pruning pertama di Kamboja ini, saya yang pruning ya. Itu di konten saya di rooftop pengangguran. Nah, alhamdulillah sekarang sudah keluar buah berinya. Buah berinya, dan alhamdulillah juga saya ikut bersyukur atas nama rooftop pengangguran Balikpapan. Saya juga merasa bersyukur bahwa di KWT Kamboja Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sudah punya channel YouTube sendiri. Berkat Pak Ade nih begini juga nih. Ya, mohon bantuannya ya teman-teman pecinta kita, juga mensubscribe juga nih channel dari. Jangan lupa buat subscribe-nya, like dan komen supaya apa? Supaya teman-teman tidak ketinggalan nih sama konten-konten kita berikutnya. Oke, kalau gitu aku juga penasaran nih apa hasil pruningan kita bulan lalu ya. Oke Teh, mana pohonnya? Oke Pak De, sini Pak De. Sini Pak De, aku kasih
kasih lihat nih hasil pruning kita bulan lalu. Alhamdulillah sudah keluar buah berinya nih Pak De. Bagaimana menurut Pak De? Bagus nggak Pak De? Cantik kan? Secantik yang punya ya. Secantik punya KWT Secantik yang Kamboja punya- ya. Secantik yang punya channel. Alhamdulillah. KWT Kamboja ya. Oke, sahabat pengangguran ini banyak ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, Sahabat pengangguran ini Temila kalau sistemnya. kalau nggak salah ini Dubos Kiratan ya. Iya. Ini sahabat pengangguran, ini sekalian di dalam konten ini saya membantu Temila untuk mereview hasil pruning bulan lalu, dan kebetulan yang pruning pada saat itu saya. Jadi saya sampaikan Dibantu Pak De kan Pak De, kita pruning. dibantu Pak D, tapi yang pruning juga bidadari Sambuca. Nah, ini yang lagi kita saksikan ini Dubos Kiret double cordon teh ya. Iya. Double cordon 1, 2, Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8 tersier pembuahan dan sudah kita pruning pada waktu itu matabat ke 8 semua ya? 8 atau 12 ya? 12 mata bat. Di pruning oleh KWT Kamboja di matabat yang ke-12. Dan ternyata apa hasilnya? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak De, hari ini kelihatan hasilnya nih. Kita kasih lihat teman-teman semua yang ada di luaran sana. Kita bisa kasih lihat hasilnya. Dan dalam review anggur ya, kan masing-masing varietas kan beda-beda ini. Nah, untuk di Dubos Kiret ini pada waktu itu di pruning di matabat yang ke-12 teh ya. Iya. Dan bisa kita saksikan sahabat pengangguran, munculnya bunga atau brokoli atau buah itu tidak hanya di matabat yang ke-12. Di matabat yang ke-11 juga ada nih ya. Ini 12 Semakin ini tinggi 11 semakin ada. lebat nih Pak De. Ya. Ini juga teh ya, ini teh. Ini di matabat yang ke-9, 10, 11, 12. Keluar bunga juga. Tidak dalam satu tersier tidak hanya satu tandan tapi banyak. Alhamdulillah Pak De, bisa Buah bertingkat. bertingkat. Maunya tuh semua Pak De kita berbuah begini. Ya itu. Ya ini ntar ini kita sukan dulu ya. Ini. Karena gini. Ini ya semua ya. Bisa nanti bisa kita tampilkan nanti di konten kita ya, bagaimana hasil dari masing-masing tersier. Dan ini sama Temila sudah di GA3 ya? Alhamdulillah sudah Pak De. Berapa kali? Kalau yang anu sudah 1 kali, yang panjang tuh kelihatan dong Pak De. Kalau yang sudah kita celup jadinya panjang-panjang. Jadi sudah aplikasi GA3 memang saya 1 kali pencelupan. aplikasi GA3 ya. Pada saat dia masih brokoli. Yang GA3 kita itu yang 5 tetes teh ya, 5 tetes GA3 dilarutkan dalam 1 liter air, dicelup hanya 1 kali, pada saat brokoli. Selanjutnya kita tidak menggunakan GA3 lagi. Dan hasilnya juga sudah bagus, tandanya panjang-panjang gitu ya. Biarpun buah berinya masih kecil ya Pak De ya. Nah kalau ini memang masih usia 32 HSP, iya. Hari setelah pangkas ya pasti bentuknya seperti ini teh. Nanti makin lama kan makin besar. Semakin besar. Nah tapi jangan lupa teh ini kan sudah saya anggap nih saya nilai sudah bagus ya, berhasil lah. Nah bagaimana buah ini bisa membesar dari kita ini? Jangan lupa tetap asupan nutrisi pupuk generatifnya tetap jalan. Nah sahabat pengangguran, Temila menggunakan apa ini pupuk generatifnya? Kita pakai konvensional dalam 1 minggu sekali selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita pakai 4 kali pemupukan seminggu sekali. Jadi 1 bulan 4 kali memupuk. Seperti itu. Nah, sahabat pengangguran dan Temila. Oke, Pak De. Karena ini media tanamnya media tanam konvensional, ya, media tanam konvensional. Waktu itu saya sarankan untuk pemakaian pupuk konvensional ya, generasinya selama 1 bulan, selama 1 bulan, 1 minggu sekali, juga. Sehingga setelah itu kita pruning dan hasilnya seperti ini, keberhasilannya nampak ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak De, kalau sudah berbunga seperti itu, apakah pupuk generatifnya tetap jalan? Tetap jalan, tetap konvensional jalan, generatif 1 minggu sekali sampai
buahnya nanti itu. buah ini verasen. Kalau sudah verasen mendekati masa matang, stop. Itu ya. Itu dan apa namanya? Pupuk konvensional apa yang dipakai ini ya kita bisa browsing-browsing lah. Saya tidak akan menyebut merek ya. Alhamdulillah ya Pak De, kita sudah ada pupuknya. Jadi jangan takut nanam anggur ya Pak De ya, karena kita punya pupuknya. Nah, ini juga salah satu juga menjadi masukan buat sahabat pengangguran ya, pemula teh, yang Iya. pemula. Bagi sahabat pengangguran yang pemula, kalau penggunaan gibberellinnya atau GA3-nya itu tidak overdosis, maka bunga brokoli itu akan aman aja, tidak akan gosong. Kosong. Nah, kalau muncul seperti ini bukan gosong karena aplikasi Ki Anda. Namanya serbuk sari, sahabat pengangguran. Nama serbuk sari itu dalam satu tanden tidak 100% juga berhasil jadi Jadi buah beri gitu Pak De ya. Betul, pentil beri itu kan awalnya dari bunga nih, serbuk sari. Nanti ada yang jadi, ada yang tidak kan gitu, itu sudah faktor alamnya begitu sih ya. Nah, hanya saja saya ngasih tip kalau misalkan lagi proses begini di greenhouse kita atau tanaman anggur outdoor kita, kalau misalkan lagi dihinggapin kumbang teh, Aku biarin kok Pak De, jangan aku diusir. tahu. Kenapa? Kumbang itu akan lebih membuat beri kita bagus dan banyak jadi. Gitu. Makanya pada saat seperti ini saya menyampaikan jangan disemprot-semprot apa-apa dulu, gitu ya, supaya Dia akan terlihat kumbang itu di sore hari Pak De, banyak berkumpulan. Betul. Sudah, baik. Itu saja reviewnya. Kita tampilkan semua ini baru dubos kiret ya. Iya. Ada dubos kiret satunya lagi dan transfigurasi yang kita pruning 3 varian. 3 varian bulan lalu. Oke, Pak De. Ini nih hasil pruning kita bulan lalu. Ini si anggur varian transfigurasi. Lihat deh. Pak De, dia ganalnya seperti apa Pak De? Semok-semok, alhamdulillah hasil buahnya ya. Nah, ini trennya tuh ya. Transfigurasi itu sahabat pengangguran memang dia dibilang kalau dari segi size tandannya itu memang eksotis sih. Besar. Betul. Kalau untuk hiasan depan rumah varian transfigurasi sih memang cocok karena dia tandanya pasti panjang-panjang. Tandanya panjang-panjang. Ya. Nah, ini loh, ini masih brokoli sahabat pengangguran. Ini belum proses penyerbukan ya, masih brokoli udah seperti ini pandangnya. Ini tah ya? Iya. Nah, ini sudah mulai penyerbukan. Ini masih brokoli. Dan alhamdulillah semuanya berhasil dah ya. Alhamdulillah Pak. Membawa bunga. Berarti pruning kita transfigurasi juga berhasil. Tadi pertama dubos kiret berhasil, yang kedua transfigurasinya saya nilai juga sudah berhasil, gitu ya. Oke. Tinggal melihat perkembangan dubos kiret satunya lagi. Oke Pak De. Yuk. Yang mana teh? Nah, di depan sini Pak De. Oke Pak De, aku kenal ini sama varian dubos kiret yang satu lagi nih, yang sudah kita pruning bulan lalu nih. Ini yang dubos kiret satunya ya. Ini produksi juga sih berbunga, cuman agak kurang ya. Iya, belum terlihat ini buah berinya Pak De. Masih ini. Ini oke, Temila, saya bantu jelasin ya kepada teman-teman semua. Viewer kita ya. Sahabat pengangguran, kenapa dubos kiret yang satu ini berbeda dengan dubos kiret yang pertama tadi dan transfigurasi? Padahal aplikasi pupuknya sama, durasinya juga sama, tapi hasilnya berbeda. Kalau analisa saya ya, waktu saya kesini sebelum acara konten itu, oke teh, Temila, ini kenapa nih hasil produksinya berbeda dengan varian yang 2 tadi temennya ya? Karena pada waktu itu saya analisa, waktu saya kesini sebelum acara konten ini ya, pada saat masih baru muncul beri brokoli pertama, dubos kiret ini terserang jamur ya. Di daunnya kemarin itu penuh dengan jamur ya. Kemudian saya potesin, saya ambilin, saya buangin, dan itu menjadi penyebab berkurangnya produksi anggur.
pada saat dia berproduksi kalau kondisinya nggak sehat kan tentu akan berbeda. Gatel-gatel kayak orang itu ya Pak De ya, kurang sehat. Benar ya, begitulah manusia, seperti manusia. Nah, bagaimana dia akan memunculkan bunga yang lebat harus sesuai dengan harapan kita kalau kondisinya nggak fit. Nah, gitu ya. Kurang sehat. Nah, itu menjadi salah satu kenapa ini berinya tidak terlalu banyak, sahabat teman. Ya memang berbuah ya, berbuah berhasil, tapi tidak sebanyak seperti yang 2 varian yang tadi. Itu ya. Pertama, waktu saya analisa waktu itu dia terserang jamur, daunnya berjamur. Kemudian pH tanah waktu itu sempat sempat berkurang ya. Saya cek dengan pH tanah waktu itu sempat turun. Jadi, kemudian cepat-cepat diaplikasi pakai kapur dolomit ya, dan normal lagi dan sehat lagi. Dan sekarang pun jamurnya sudah sembuh. Alhamdulillah Ya. Pak De. Nah, itu saja yang bisa disampaikan dari review Hari ini. Dan Teh Mila, karena ini merupakan review yang pertama pembuahan di greenhouse Kamboja ya. Ini Teh Mila dan sahabat pengangguran, untuk sorry saya ginikan dulu untuk contoh, untuk mempercepat buah besarnya beri. Maka ini kalau sudah mencapai 15 daun dari bunga teratas ya, ini kan bunga teratas ini, atas sudah nggak ada lagi kan. Nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih 13 daun, berarti belum bisa dipotes. Masih ada 2 daun lagi Pak De. Kalau sudah 15 daun, maka bisa dipotes pucuknya. Supaya apa? Supaya vegetatifnya berhenti. Supaya pertumbuhan daunnya berhenti, nutrisi sama pohon tidak dilarikan ke penambahan daun lagi, dialihkan ke bunga atau brokolinya gitu ya, supaya brokolinya cepat besar. Jadi nanti semua varian semua tersier tadi yang sudah berbuah, kalau sudah 15 daun dipotes pucuknya, sisakan 15 daun dari bunga teratas, sahabat pengangguran ya, bukan dari batang sekunder, bukan, salah itu. Ada yang waktu itu bingung kan, saya sampaikan, bukan dari batang sekunder tapi dari bunga teratas yang sudah kita pruning ya Pak ya, yang sudah kita pruning. Tapi yang belum ya jangan dulu, sampai nunggu 15 daun. Oke, itu saja analisa saya. Oke Pak De, makasih ya Pak De. Buat teman-teman KWT Kamboja, semangat. Terima kasih nih, kita hari ini sudah temanin sama Pak De buat mereview buah berinya. Buat teman-teman KWT Kamboja, Kutai Kartanegara semuanya, jangan lupa bantu subscribe-nya, like dan komen supaya nggak ketinggalan konten-konten kita berikutnya, ya kan Pak De? Betul. Oke, terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah. Ingat pesan emak tadi dalam konten. Setelah klaster bunga berbentuk brokoli, jangan lupa pupuk generatif tetap jalan terus sampai mendekati masa panen. Yang kedua, perhatikan kondisi pohon selalu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit terutama jamur. Yang ketiga, gunakan gibberellin atau GA3 dengan dosis yang tepat dosis, tepat waktu. Dan yang terakhir, setelah daun mencapai 15 daun pada bunga teratas, jangan lupa dipotes atau di accelerate istilahnya. Itu pesan Mak. Oke?